Arimbi, anak dari keluarga kaya raya, ditemukan tewas gantung diri di rumahnya. Kematian Arimbi yang begitu tragis membuat sang ibu depresi hingga keluarga itu memutuskan untuk pindah ke kota. Tahun demi tahun berlalu, Arini yang merupakan adik dari Arimbi kembali pulang ke rumah lamanya tepat setelah kematian kedua orang tuanya. Tak ada pilihan lain, karena rumah di kota sudah disita oleh bank. Usahanya pun sudah bangkrut. Di rumah lamanya, Arini mulai mendapatkan gangguan-gangguan gaib dari sosok yang menyerupai almarhum kakaknya. Juga sosok beberapa bayi dengan tubuh tak utuh. Temuan buku diari usang milik Arimbi membuat Arini yakin bahwa ada hal yang tak beres yang harus dia ungkap. Ikuti ceritanya, mari ungkap bersama. Rumah itu berdiri bisu di ujung jalan yang mulai dilupakan orang. Cat dindingnya mengelupas, pagar besinya berkarat, dan pohon Kamboja di halaman depan tumbuh liar tanpa pernah dipangkas. Di sanalah Arini kembali, membawa satu koper usang dan sisa harga diri yang nyaris tak bersisa. Kematian Arimbi, kakaknya, bertahun-tahun lalu masih menjadi bisik-bisik yang tak pernah benar-benar padam. Anak dari keluarga kaya raya itu ditemukan tewas tergantung di kamar atas. Sejak hari itu, ibunya terperosok dalam depresi panjang. Sang ayah memilih menjual sebagian aset dan memindahkan keluarga ke kota, berharap jarak bisa menghapus luka. Namun, luka tak pernah benar-benar pergi. Setelah kedua orang tuanya meninggal dan usaha Arini bangkrut, rumah di kota disita bank. Satu-satunya tempat yang tersisa hanyalah rumah lama ini. Kenapa aku harus kembali ke sini? Gumam Arini lirih saat kunci berderit membuka pintu utama. Udara di dalam terasa pengap, bercampur aroma kayu lapuk dan debu tebal. Setiap langkahnya memunculkan bunyi retak dari lantai papan. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa semua ini hanyalah rumah kosong. Hanya kenangan, hanya masa lalu. Malam pertama datang terlalu cepat. Listrik masih menyala, meski lampunya berkedip-kedip seperti napas yang tersengal. Arini memilih tidur di kamar bawah, menghindari kamar atas tempat Arimbi ditemukan. Namun ketika lampu dimatikan, suara itu mulai terdengar. Krek! Langkah pelan dari lantai atas. Arini menahan napas. Ia mencoba berpikir logis. Mungkin tikus, mungkin kayu yang memuai. Namun suara itu terdengar seperti langkah seseorang yang menyeret kaki. Krek! Krek! Siapa di atas? Teriaknya. Suara bergetar, tak ada jawaban. Hanya kesunyian yang lebih pekat dari sebelumnya. Beberapa menit kemudian, terdengar suara seperti tangisan bayi. Pelan, tersendat. Seolah datang dari berbagai penjuru rumah. Arini menutup telinganya, jantungnya berdegup kencang. Ini cuma perasaanku, bisiknya berulang kali. Tapi suara tangis itu berubah menjadi cekikikan lirih. Lampu tiba-tiba menyala sendiri. Arini terlonjak. Di ujung lorong ia melihat sosok berdiri membelakanginya. Rambut panjang terurai, mengenakan gaun putih yang dikenalnya dengan sangat baik. Gaun terakhir yang dipakai Arimbi sebelum kematiannya. Arini, suara itu lembut, hampir seperti bisikan angin. Arini mematung, tenggorokannya tercekat. Sosok itu perlahan menoleh. Wajahnya pucat, mata cekung dengan lingkar hitam pekat. Bibirnya tersenyum terlalu lebar. Kamu pulang. Lampu kembali padam. Saat Arini menyalakan ponselnya sebagai penerang, lorong itu kosong. Tak ada siapa-siapa. Tangisan bayi terdengar lagi. Kali ini lebih dekat. Tepat di belakangnya. Arini menoleh cepat. Tak ada apa-apa. Namun di lantai, tepat di dekat kakinya, terdapat jejak kaki kecil berlumuran cairan gelap. Dan bau anyir mulai memenuhi udara. Pagi datang dengan cahaya pucat yang menembus tirai berdebu. Arini terbangun di lantai ruang tengah, bukan di kamar tempat ia berbaring semalam. Tubuhnya pegal, kepalanya berat, dan bau anyir yang semalam tercium masih samar tertinggal di udara. Kenapa aku bisa tidur di sini? Gumamnya bingung. Ia mencoba mengingat. Sosok Arimbi, tangisan bayi, jejak kaki kecil berlumuran cairan gelap. Semua terasa nyata, bukan mimpi. Arini berdiri perlahan. Pandangannya tertuju pada tangga menuju lantai atas. Hatinya bergetar, tetapi rasa penasaran jauh lebih kuat daripada rasa takut.
Jika memang ada sesuatu yang belum selesai di rumah ini, ia harus tahu. Langkahnya pelan saat menaiki tangga. Setiap pijakan mengeluarkan bunyi berderit panjang, seperti keluhan. Lorong atas terasa lebih dingin dibandingkan bawah. Udara di sana lembab dan berat. Kamar Arimbi berada di ujung lorong. Pintu itu masih tertutup rapat. Arini menelan ludah sebelum memutar gagang. Pintu terbuka perlahan dengan suara melengking halus. Aroma parfum lama bercampur bau apek langsung menyeruak. Kamar itu seolah tak berubah sejak hari kematian kakaknya. Tempat tidur rapi, cermin besar di sudut ruangan. Lemari kayu tua berdiri kokoh di sisi dinding. Di atas meja belajar, sebuah buku bersampul coklat tergeletak. Usang, penuh debu. Arini mendekat. Jantungnya berdebar saat ia menyentuhnya. Itu diari Arimbi. Tangannya gemetar ketika membuka halaman pertama. Tulisan tangan Arimbi masih rapi dan anggun seperti yang diingatnya. Aku tidak bisa lagi menahan semuanya. Arini menahan napas. Mereka bilang ini demi nama baik keluarga, demi kehormatan. Tapi bagaimana dengan aku? Halaman demi halaman dibacanya dengan napas tercekat. Arimbi menulis tentang tekanan, tentang rahasia besar yang disembunyikan orang tua mereka, tentang sesuatu yang tak boleh diketahui orang luar. Lalu tulisan itu berubah semakin berantakan. Aku tidak sendiri di kamar ini. Arini merasakan bulu kuduknya berdiri. Mereka menangis setiap malam, bayi-bayi itu. Mereka memanggilku ibu. Napas Arini tercekat. Halaman berikutnya terdapat noda seperti bekas air mata yang mengering. Ayah bilang semua sudah selesai, tapi mereka tetap datang. Mereka tidak punya wajah. Tubuh mereka tak utuh. Arini menutup mulutnya, mencegah suara teriakan keluar. Tiba-tiba terdengar suara ketukan dari dalam lemari. Tok, tok, tok. Arini membeku. Arini. Suara itu tuh berasal dari dalam lemari. Suara Arimbi. Tok, pintu lemari bergetar pelan seolah ada sesuatu di dalamnya yang ingin keluar. Tangisan bayi mulai terdengar lagi. Kali ini banyak, bersaut-sautan, mengelilingi kamar. Arini mundur perlahan. Jangan buka, bisiknya pada diri sendiri. Namun gagang lemari bergerak sendiri. Krek, pintu lemari terbuka sedikit. Dari celah gelap itu muncul tangan kecil. Kulitnya pucat kebiruan. Jari-jarinya tak lengkap. Satu tangan lagi menyusul. Kemudian satu kepala kecil tanpa mata perlahan muncul dari kegelapan. Kenapa kamu kembali? Suara Arimbi terdengar lagi. Kini tepat di belakang Arini. Arini menoleh perlahan. Di cermin besar, ia melihat bayangan dirinya. Dan di belakangnya, Arimbi berdiri dengan tali melilit lehernya. Tersenyum. Arini menjerit dan terjatuh ke lantai. Diary terlepas dari tangannya. Ketika ia kembali menatap cermin, bayangan Arimbi menghilang. Lemari kembali tertutup. Kamar itu sunyi, terlalu sunyi, seolah tak pernah terjadi apa-apa. Hanya diary yang terbuka di lantai. Tangannya gemetar saat meraihnya lagi. Ada satu halaman yang sebelumnya lengket kini terbuka, seakan memang menunggu untuk dibaca. Tulisan di halaman itu jauh lebih berantakan. Aku tahu semuanya sekarang. Ibu menangis setiap malam bukan karena aku, tapi karena mereka. Arini membaca dengan napas terputus-putus. Bayi-bayi itu bukan hanya bayangan, mereka nyata, mereka pernah hidup. Dunia seakan berputar. Tulisan berikutnya membuat darah Arini terasa membeku. Ayah membawa mereka ke sini, ke rumah ini, ke kamar bawah tanah. Tidak semua lahir dengan selamat, tidak semua diizinkan hidup. Air mata mengalir tanpa disadarinya. Keluarga terhormat, kaya raya, disanjung banyak orang. Namun di balik dinding rumah ini ada rahasia yang dikubur. Aku mendengar tangisan dari bawah lantai. Mereka memanggilku kakak, mereka memanggilku ibu. Aku tidak kuat lagi. Arini menutup diary itu keras-keras. Bawah tanah, bisiknya pelan. Seingatnya, rumah ini memang memiliki ruang penyimpanan lama di belakang dapur. Jarang dipakai, selalu terkunci. Langkahnya terasa berat saat menuruni tangga. Setiap sudut rumah kini terasa hidup mengawasinya. Di dapur, pintu kecil itu masih ada. Catnya mengelupas, gemboknya berkarat. Anehnya, gembok itu sudah terbuka. Arini tidak ingat pernah membukanya. Tangisan bayi kembali terdengar. Kali ini jelas berasal dari balik pintu kecil itu. Arini, tolong mereka. Suara Arimbi terdengar lirih, seperti berasal dari dasar tanah. Dengan tangan gemetar, Arini mendorong pintu itu.
Udara lembab bercampur bau tanah dan sesuatu yang busuk menyeruak keluar. Tangga sempit menuju kegelapan terlihat di hadapannya. Ia menyalakan senter ponsel dan menuruni anak tangga satu persatu. Dindingnya basah. Ada bekas goresan di sana-sini, seperti kuku yang berusaha mencakar jalan keluar. Tangisan semakin keras. Saat mencapai dasar, Arini hampir muntah. Di sudut ruangan, tanah terlihat tidak rata, seperti pernah digali lalu ditimbun kembali. Di atas tanah itu, ada mainan bayi lama. Boneka kecil tanpa satu mata. Tiba-tiba tanah itu bergerak, pelan. Seolah ada sesuatu di bawahnya yang mendorong naik. Arini mundur terhuyung. Tanah itu retak. Dari celahnya muncul tangan-tangan kecil. Banyak dengan kulit pucat kotor tanah. Jari-jari tak lengkap. Beberapa hanya tulang. Tangisan berubah menjadi jeritan. Kenapa kami dibuang? Suara itu bukan satu, banyak, bertumpuk, bergema di ruangan sempit itu. Arini terisak. Aku tidak tahu. Aku tidak tahu apa-apa. Di belakangnya terdengar langkah pelan. Karena kamu hidup. Suara Arimbi terdengar jelas sekarang. Arini menoleh. Arimbi berdiri di anak tangga paling atas ruang bawah tanah. Tali masih melilit lehernya. Matanya kosong. Aku tahu rahasia mereka. Tapi aku tak cukup kuat. Sekarang kamu yang kembali. Tanah di bawah Arini retak semakin lebar. Tangan-tangan kecil itu meraih pergelangan kakinya. Dingin. Mencengkeram. Temani kami. Lampu senter berkedip. Gelap mulai menelan ruangan. Dan untuk pertama kalinya, Arini sadar bahwa kematian Arimbi mungkin bukan bunuh diri, melainkan hukuman. Cengkeraman tangan-tangan kecil itu semakin kuat. Kuku-kuku tajam menusuk kulit Arini, meninggalkan rasa perih yang membakar. Ia meronta, mencoba melepaskan diri dari tarikan dingin yang menyeretnya mendekati tanah retak itu. Aku tidak bersalah, teriaknya panik. Tangisan berubah menjadi jeritan melengking. Ruang bawah tanah terasa menyempit, dindingnya seperti bergerak mendekat. Bau busuk semakin menusuk, membuat napas Arini tersengal. Di atas tangga, Arimbi tetap berdiri. Wajahnya kini tak lagi hanya pucat. Kulitnya mulai menghitam di sekitar leher, bekas jeratan tali terlihat dalam dan menganga. Mereka tidak butuh yang bersalah, ucap Arimbi pelan. Mereka butuh yang hidup. Arini menggeleng kuat-kuat, air matanya bercampur tanah. Tolong aku, kak. Untuk sesaat, ekspresi Arimbi berubah. Ada kilasan kesedihan di matanya. Aku juga pernah meminta tolong. Tanah di bawah Arini ambles. Tubuhnya terperosok setengah badan. Tangan-tangan kecil itu kini meraih pinggang dan lengannya. Wajah-wajah bayi mulai muncul dari retakan tanah. Tanpa mata, tanpa hidung sempurna. Mulut mereka terbuka terlalu lebar. Kami tidak pernah diberi nama. Suara mereka bergema serempak. Di tengah kepanikan, bayangan potongan tulisan diari terlintas di benak Arini. Tentang kamar bawah tanah. Tentang rahasia. Tentang ayah yang ingin semuanya selesai. Selesai. Arini tiba-tiba meraih boneka kecil tanpa mata yang tergeletak di tanah. Dengan sisa tenaga, ia memeluk boneka itu erat-erat. Aku akan beri kalian nama, katanya terisak. Aku akan ceritakan kebenaran. Aku tidak akan membiarkan kalian dilupakan. Tangisan mendadak mereda. Cengkeraman di tubuhnya melemah. Arimbi menatapnya dalam-dalam. Kebenaran itu akan menghancurkan segalanya. Aku sudah tidak punya apa-apa lagi, jawab Arini lirih. Sunyi. Lalu satu persatu tangan kecil itu menghilang kembali ke dalam tanah. Retakan perlahan menutup. Tanah menjadi diam seperti semula. Tubuh Arini tergeletak di lantai ruang bawah tanah. Napasnya tersengal. Tubuhnya penuh luka gores. Arimbi masih berdiri di tangga. Kamu berbeda dariku, bisiknya. Perlahan, sosoknya memudar. Tali di lehernya menghilang terakhir kali, seperti asap yang tertiup angin. Gelap menguasai ruangan. Beberapa minggu kemudian, rumah tua itu kembali menjadi perbincangan. Arini mendatangi pihak berwajib, membuka semua yang ia temukan. Penggalian dilakukan di ruang bawah tanah. Dan rahasia itu akhirnya terkuak. Kerangka-kerangka kecil ditemukan terkubur di sana. Keluarga terhormat itu ternyata menyimpan dosa yang tak terbayangkan. Nama baik hancur, reputasi lenyap. Namun bagi Arini, itu bukan tentang kehormatan lagi. Ia berdiri di depan rumah itu untuk terakhir kalinya sebelum dijual. Angin sore berembus pelan. Pohon Kamboja bergoyang ringan.
Dari jendela lantai atas, sesaat ia melihat bayangan seorang perempuan berdiri. Tidak lagi dengan tali di lehernya, tidak lagi tersenyum menyeramkan, hanya memandang dengan tenang. "Terima kasih," bisik suara itu lembut. Arini menutup mata sejenak. Saat ia membukanya kembali, jendela itu kosong. Namun di antara suara angin, ia masih bisa mendengar sesuatu, bukan tangisan, melainkan tawa kecil yang ringan. Seperti anak-anak yang akhirnya bisa bermain tanpa rasa sakit. Dan rumah itu akhirnya benar-benar kosong. Atau setidaknya tidak lagi dipenuhi oleh mereka yang tak pernah diberi kesempatan hidup. Pemakaman itu sederhana, tanpa nisan mewah, tanpa upacara besar. Hanya deretan makam kecil dengan batu putih polos yang berdiri sejajar di bawah langit mendung. Arini berdiri di depannya, mengenakan pakaian hitam sederhana. Wajahnya pucat, tetapi tatapannya tidak lagi dihantui ketakutan seperti dulu. Di tangannya ia menggenggam secarik kertas berisi daftar nama. Nama-nama yang ia pilih sendiri. "Meskipun dunia tidak pernah mencatat kalian," ucapnya pelan, "setidaknya hari ini kalian dipanggil dengan layak." Angin berembus lembut, menggerakkan rumput liar di sekitar makam. Tidak ada tangisan menyeramkan, tidak ada bau anyir, tidak ada bisikan di telinga, hanya sunyi yang tenang. Kasus itu sempat menggemparkan kota. Rahasia keluarga kaya yang selama ini dipuja runtuh dalam sekejap. Bisnis lama, koneksi, dan reputasi tidak mampu lagi menutupi kebenaran yang telah terkubur terlalu lama. Banyak orang bertanya-tanya tentang Arimbi, tentang kematiannya. Penyelidikan ulang memang dilakukan. Tidak ditemukan tanda kekerasan lain selain jeratan di lehernya. Secara hukum, ia tetap dicatat sebagai bunuh diri. Namun Arini tahu, Arimbi tidak mati hanya karena putus asa. Ia mati karena sendirian. Sendirian memikul beban rahasia yang terlalu besar. Arini berlutut perlahan. Menyentuh salah satu batu nisan kecil. "Aku tidak akan pergi jauh," bisiknya. "Aku akan datang lagi." Sinar matahari menembus awan tipis, jatuh tepat di atas deretan makam kecil itu. Hangat. Untuk pertama kalinya sejak kembali ke rumah lama, Arini tidak merasa diikuti. Rumah itu kini telah berpindah tangan, diruntuhkan sebagian. Ruang bawah tanah ditutup permanen setelah semua penggalian selesai. Tanahnya diberkati sesuai kepercayaan setempat. Tetapi terkadang saat malam sangat sunyi, Arini masih bermimpi. Bukan mimpi buruk, ia melihat anak-anak kecil berlarian di halaman luas yang terang. Tubuh mereka utuh, wajah mereka jelas. Mereka tertawa tanpa suara yang menyayat. Dan di kejauhan, Arimbi berdiri mengenakan gaun putih yang bersih, tanpa bekas luka di lehernya. "Kamu sudah melakukan yang tidak bisa kulakukan," ucapnya lembut dalam mimpi itu. Arini selalu terbangun dengan air mata, tetapi bukan karena takut, melainkan lega. Suatu sore saat berkemas untuk memulai hidup di kota kecil yang baru, Arini menemukan sesuatu di dalam koper lamanya. Boneka kecil tanpa satu mata. Ia terdiam. Ia yakin sudah meninggalkannya di ruang bawah tanah sebelum rumah itu dijual. Perlahan ia mengangkat boneka itu. Tidak ada bau tanah, tidak ada noda, hanya kain tua yang sudah usang. Arini tersenyum tipis. "Aku akan menyimpannya," katanya pelan. Di luar jendela, angin berembus lembut. Dan untuk sesaat yang sangat singkat, terdengar tawa kecil yang ringan. Bukan tawa yang menuntut, bukan tawa yang menyimpan amarah, melainkan tawa yang terdengar bahagia. Kali ini Arini tidak menoleh, karena ia tahu yang tertinggal bukan lagi kutukan, melainkan kenangan. Dan kenangan tidak selalu harus menakutkan.